أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanzilu min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu, jangan kamu jadikan buyutakum, rumah kamu, maqabir, kayak kuburan. Inna syaitana, semuanya syaitan dia nufim akan kabur minal baiti, dari rumah allazi tuqra'u, yang dibacakan fihi, di dalam rumah, surat Al-Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah. Berita yang pertama, larangannya yang pertama, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kayak kuburan. Nggak pernah ngaji di rumah, nggak pernah disolati gitu. Jadi kalau rumah gitu lah, kuburan. Jadi kuburan. Sholat yang paling utama di masjid adalah sholat fardu. Lain sholat fardu di rumah kita sholat id kali. Dua doang nggak? Kalau buat rumahnya dekat lapangan ya, sholat itu, sholat sunnah itu yang utama di rumah. Subuh, sholat sunnah fajarnya di rumah, sholat sunnah. Kok dia sampai masjid sholat subuh, sampai masjid sholat sunnah itu sholat tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah dalam pengertian tidak kaitannya dengan sholat sunnah, itu berkaitan dengan penghormatan terhadap masjid, nggak bisa dilakukan tempat lain. Jadi sholat yang paling utama dan di rumah untuk sholat sunnah, sholatnya sunnah fardu ada di masjid. Jadi jangan terbalik, jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau isya di rumah, tarawih di masjid. lari. Oke mas. Saya nggak kejar di rumah. Nggak kejar. Iya. Ada yang nggak sholat, ada yang nggak sholat subuh tapi sholat id. Juga. Sholat subuhnya enggak, tapi sholat id rajin ya. Yang baru ya. Jadi jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Jadi memperlakukan rumah kayak kuburan. Di antaranya yang nggak dilakukan aktivitas di kuburan ya, nggak boleh sholat di kuburan. Adem aja itu apa namanya sepi. Kalau kita pernah punya kendaraan, emang agak punya tipnya, punya tip katanya ini sebenarnya ini mobil apa kuburan sih, nggak ada suara sama sekali. Giliran kita punya tipnya, kita setel ngaji, sebenarnya mobil lo masjid sih, salah. Giliran kita nggak ada tipnya, katanya nih mobil kuburan, nggak ada suara. Yang nggak ada musiknya, nyetelnya ngaji mobil lo masjid, ngaji yang lain. Bukan aja ada yang ngaji orang. Nah, justru kita balik. Bukan aja deh. Kita tuh balik di kuburan dia ngaji, di rumah nggak pernah ngaji. Kenapa? Karena ada bayar. Ngaji kubur. Ada apa? Ada proyekin. Tarkam seminggu. Ya. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Nggak pernah di ngajiin tuh rumah. Ngajilah. Ini bukan Ramadan doang. Nggak apa-apa sekali-sekali ngaji rumah Iqbal gitu. Lumayan ada martabaknya. Ada. Amin. muat Ayo mantap. Orangnya rumahnya. Mantap sekali-kali nanti hidupnya kan kosong tuh ya kan. 3-0 3-0 ya. Kosong melompong. Emang melompong. Melompong. Di atasnya enak kita ngaji. Ya kan kalau rumah gua nggak apa-apa. Ya. Jadi di masjid itu aktivitasnya
ibadah fardu, ibadah sunnah. Makanya ada jalan buyutakum kubur. Juga jangan jadikan kubur sebagai masjid. Wala taj'al kubur maqabir masajid. Jangan jadikan kubur itu di lain, jadikan kubur itu sebagai masjid. Kenapa? Ngaji di kuburan, puasa di kuburan, semua di kuburan. Ngaji di kuburan, sampai hatam di kuburan. Rumah kan ngaji. Baca yasin kuburan. Rumah baca yasin. Jangan kuburan jadikan masjid, balik malah yasin rumah jadikan kuburan. Akibatnya apa kalau macam itu? Ini jadi ada konsekuensi kalau rumah macam itu biasanya penghuninya ya banyak penghuni tambahan. Banyak penghuni tambahan ini. Hati-hati juga bawahnya panas. Kalau punya anak kecil ada, kalau punya anak kecil sering ya anak-anak nangis segala macam nangis. Tiup aja pun yang nggak baca ayat positif 3 kali. Baca yang mau zatain ayat positif aja pun 3 kali. Kemudian ya pakai air yang nggak usah pakai macam-macam, pakai aja bismillah. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada aktivitas itu ada penghuninya. Tapi kalau di rumah-rumah itu banyak yang kosong atau benda-benda yang ada benda-benda yang seperti tulang segala macam itu, segala macam gading itu semua makanan jin. Jadi kalau ada benda itu namanya ada makanan di mana pun kalau ada makan pasti ada makhluk di situ. Yang kan jin. Yang itu juga sama kan, di mana ada makan pasti kumpul. Benar. Itu sama. Jadi kalau ada situ ada makanan, wah tulang. Tikus. Kaleo kita ngumpul. Kalau ada makanan banyak lah. Kalau ngaji nggak ada makanan juga ada juga ada makanan. Kalau ada makanan banyak. Ada di belakang ada di belakang. Di belakang. Nah, kalau rumah udah kayak macam itu, itu penghuni mana? Bagaimana cara memusnahkan Rasulullah? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan akan kabur di rumah di mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Dan mengatakan dia hanya bagian. Jadi masuk surah Baqarah ya. Jadi Al-Qur'an semua dibacakan ya kenapa? Segala macam. Nah, kalau rumah baru sunnahnya dibacakan apa? Al-Baqarah. Saya pernah nonton rumah baru. 2 juz lebih. Rumah baru bukan rumah baru sih, kontrakan. Rumah nggak ngaji, udah pindah aja. Lihat bermacam. Apa jadi tetangga yang ikut gue yang pindah. Tahlil lu udah kapan ngundang kakak emang apa saja ngundang. Ya kan tahlilan ngundang apa lah kita ada orang tahlilan dia ngundang kita. Kalau kita suka kita bisa tahlilan sendiri kita tahlilan sendiri aja deh. Senin subuh baca surah Baqarah tahlil udah siang makan pindah beres. Asli orang. Ya itu kan merame-ramenya doang gitu. Yang baca siapa? Yang penghuninya. Yang baca penghuninya yang bertinggal di situ yang baca. Kalau yang baca orang lain dia pulang kan ikutin soalnya pulang. Baca orang penghuni itu dan juga sering-sering baca di sana. Maka di surah Baqarah itu ada yang mengatakan hanya bagian saja. Betul, itu mobil khusus ada punya maziyah, ada punya kisahnya sendiri. Tapi bagian yang lain silakan. Sholat dalamnya masih baca Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada muat baca itu semua. Jadi sholatkan di sana maka apa? Setan itu tidak akan ada di rumah. Ya kalau memang bisa dibuatkan area musola boleh. Kalau nggak pun di mana wilayah kita itu lebih bagus. Kadang di kamar, di sini tempat semua sholatin aja. Tinggal bawa sejadah doang. Kalau mau ngobrol keser aja mengatakan yang namanya sejadah itu apa? Masjid yang berjalan. Ada apa? Di mana aja kita saya ngasih di gelar itu katanya masjid yang berjalan. Bahkan beliau pernah ada sebuah riwayat sah kita etikaf di sejadah itu. Cuman syaratnya pertama orang head nggak boleh, itu udah kalau udah dianggap jadi tempat orang head nggak boleh duduk gitu. Misalnya di rumah nih kita sah saja di rumah kita bikin area mati di rumah itu ya taruh musola lah gitu. Nah itu yang head nggak boleh duduk situ. Mihrab kayak itu mihrab yang bilang mihrab. Enggak, musola bahasanya. Musola. Bahkan para sahabat kalau ngundang Rasul, kemana para sahabat ngundang Rasul? Ya Rasulullah. Ada kan Ibnu Maktum di antara juga sahabat-sahabat Rasul yang ngundang Rasul. Kau datang ke rumah aku. Kebetulan ini cerita dulu sebelumnya aku ini jauh dari masjid. Ada penghalang, ada sail namanya. Sail itu artinya kalau musim hujan dia apa? Jadi kalau kita bukan becek doang dia. Jadi macam air bah gitu, nggak bisa lewat kalau nggak ke masjid.
maka aku akan sholat di rumah. Maka datanglah kau ke rumahku, datang itu nanti akan aku jadikan tempat sebagai musola namanya. Datang Rasulullah, datang ke sana. Tujuan yang pertama adalah tabarukan Rasulullah. Tujuan yang kedua menentukan arah kita. Karena semua kita sholat Itu bener. Nah ini sini aku sholat udah digelartikan Rasulullah itu masih kita dapat ditandai. Nah situ sudah dia sholat. Di mana yang kau ingin rumahmu, bagian rumahmu menjadi apa? Menjadi tempat sholat. Pas kita di pojokan mana? Sana sudah semua sholat 2 rakaat sana selesai. Dari sholat dibikinkan haisai, katanya makanan, makan terus bikin sudah. Jadi maka ada tempat itu. Dan itu yang dijadikan oleh mereka nanti akhirnya buat kalau bisa tidak sholat fardu ya sholat sunnah di tempat itu. Dan Rasulullah juga Nabi sering sholat sunnah di mana? Di rumah. Qiyamul Lail di rumah. Rasulullah itu Qiyamul Lail di rumah. Di masjid kan Rasulullah di masjid. Maka kenapa bulan Ramadan yang riwayatnya yang ya kalau di tarawih sekarang itu hari pertama 2 sampai ketiga, yang pertama Rasulullah sholat. Sebenarnya kan bukan di rumah, bukan apa? Bukan di apa namanya? Bukan di Masjid Nabawi. Di bahasa kita itu kan Rasulullah nih. Ini kan ini masjid nih, ini rumah Rasul. Ini kamar nih. Kayak kita kayak macam apa sih? Kayak macam teras gitu ya. Jadi masjid nih ada teras rumah sebelum kamar Rasul. Nah, area ini nih jadi ada istilahnya itu kalau Rasulullah berdiri itu kelihatan, tapi kalau sujud itu enggak kelihatan. Jadi ada apa ya? Ada pagar. Ya, ada pagar gitu ya. Jadi kalau Rasul berdiri tuh kelihatan. Kalau dia terus sholat di sini, jadi malam pertama Ramadan sholat di sini, jadi bukan di masjid. Nah, ketika Rasul berdiri kelihatan karena kalau di dalam itu di kamar itu kan sempit, karena di kamar itu yang diriwayatkan Rasulullah kalau sholat itu sampai harus ngapain tuh? Kaki Aisyah tuh sampai selonjor gitu, ya kan saking sempit. Nah, maka di luar jadi di teras itu enggak di masjid. Nah itu yang riwayatnya. Hari pertama itu ada sahabatnya Rasulullah sholat malam. Ya, apa disampaikan kan? Besoknya banyak itu. Rasulullah sholat. Ternyata besoknya lagi penuh masjidnya. Ya Rasulullah keluar. Nah sampai subuh baru Rasulullah. Aku tahu apa yang pernah terjadi malam. Aku khawatir kalau ini dilakukan akan diwajibkan dan kamu akan lemah. Itulah dan ini beda dengan kita. Kalau semua kan mungkin lama, kalau mungkin itu bisa bagus. Jadi nggak tahu kan, mungkin lama mungkin penuh perut kita. Mungkin lama hari Ramadan punya apa? Penuh kosong. Lega bisa. Minggu ke depan kan? Makin maju. Itulah Rasul kita itu apa mempertimbangkan sekali umat, takutnya apa? Nanti diwajibkan kamu akan kita baikkan saja di tengah malam, susul akhir. Kita awal aja sampai kayak begini gitu. Apa kalau dan gitu nanti kalau aku dilakukan itu ini khawatirnya apa? Akan diwajibkan. Kan sudah. Tapi aku tahu apa yang akan lakukan. Nah maka pada zaman Umar Khattab belajar namanya tarawih itu mulai dari Umar. Nah, ini disatukan. Ibadah kubur sana. Karena aku banyak ini sama sholat terus kalau kubur yang satu saja. Dan bisa menjadi apa? Menjadi imam satu imam. Baru selesai. Nah, kalau Imam mengatakan nikmatul bid'ah has. Senikmati mana bid'ah itu bisa. Jadi itu namanya Umar ini bid'ah. Senikmati mana bid'ah ini gitu. Satu semua sepakat. Artinya sahabat semua sepakat, enggak ada yang protes. Kenapa dianggap nikmat? Enggak ada yang protes. Terus Umar mengatakan ini, ayo kita satukan imamnya satu. Sepakat semua sudah jangan. Sebelumnya apa? Ya kayak kita mah ya sendiri sana, bisa sendiri. Kata Umar, kenapa enggak disatukan aja sholat jamaah? Nah, sekarang disebut apa? Jadi apa? Ya terawih macam ini. Rasulullah sebelumnya di mana? Di rumah. Karena afdal itu di rumah. Jadi kalau dianggap itu adalah itu dimulainya sejak Umar Khattab. Rasulullah itu mengerjakan macam ini. Lalu bagaimana kaifiyah Rasulullah untuk bulan untuk kesehatan? Tadi kita yang lihat Rasulullah kan seharinya itu tidak lebih dari 4-3. Ramadan itu gara-gara Ramadan itu hadis yang paling sahih itu, maka itu yang dipegang oleh saudara-saudara kita 4-4-3. Wala tas'alu an husnihinna wa tapi jangan kamu tanya bagusnya sholat Rasulullah, panjang sholat Rasulullah. Tapi 4-4-3 di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu sholatnya Rasulullah. Nah, maka dia mengatakan ditawilkan itu 4-4-3 itu maksudnya apa? Witirnya bukan
rawehnya gitu, ada witirnya kan 11 kan, maka maksimal sholat itu berapa? 11. Itu kan witirnya, bukan apa? Bukan tarawih lain lagi. Karena setiap hari pun Rasulullah ikuti itu. Nah itulah banyak tarawih itu perdebatan dalam fikih. Artinya kembali ke permasalahan, kan? Bahwa Rasulullah pun banyak apa? Di rumah, maka perbanyaklah sholat gitu. Untuk sholat sunnah dan banyak-banyaklah sering-seringlah kalau bisa setiap saat sholat wafat di mana? Di masjid. Saya menyampaikan, jangan pernah mengikuti orang yang menjauhkan kita dari masjid. Jangan pernah orang menjauhkan. Banyak hal yang sekarang nggak tahu benar atau tidak, tapi orang ada yang makanya kalau terawih ya kan kita masih kita begini, kecewa dengan sana, kiranya sendiri dia kan gitu ya. Kecewa dengan diri gitu, kecewa sama partai ini, di partai sini, kecewa dengan yang ini, kita protes gitu. Kecewa semua. Sekarang mana kan masih itu nggak enak, udah tinggalnya di rumah sendiri, ya kan? Bikin ada di rumah kan tuh, terawih ini kan di rumah kan. Dulu pernah saya makan, tapi alhamdulillah selanjutnya nggak diadakan. Pertanyaan sederhana, di mana dasar hukum? Dalilnya mana? Adakan jamaah di rumah sedangkan ada masjid. Nah, kalau bisa jawabin silakan. Di mana tuh? Oh, sholat sunnah di rumah, oke. Sholat isya-nya di mana? Di masjid juga kan, di rumah juga kan. Sholat isya di rumah, sholat sunnah tarik. Nah, ketika dikumpulkan sholat isya di rumahnya, bukan di masjid, mana sebab? Ketika itu ada dulu, nggak usah ingat masjid aja, kenapa? Tanggung jawab. Si penyelenggara di rumah itu punya tanggung jawab, ada hukumnya. Artinya kenapa menghalangnya? Artinya mengajak orang membuat komunitas sendiri, sedangkan ada jamaah yang bagus, yang lebih besar dari itu, yang paling utama yang diperintahkan dari masjid. Justru kita apa? Menarik mereka mana? Ke rumah. Hukumnya apa? Kalau bisa jawab dasar hukumnya silakan. Kalau mau dijawab ini nggak usah. Dan saya nggak berani. Kalau namanya taklim segala macam itu bebas. Kenapa? Kaitannya bukan ibadah makhluk. Tapi kalau yang namanya sholat itu ibadah makhluk. Dan ada apanya? Ada tata cara. Nah kalau sholat apa? Jangan pernah mengikuti yang menjauhkan kita dari masjid. Bahkan Rasulullah sudah memprediksi kalau ada penguasa yang mematikan tetap dia harus di masjid. Jadi masjid itu tidak tidak on time untuk sholat itu, ngulung waktu segala macam pada pejabat tentunya. Kamu tetap sholat pada awal waktu, kemudian kamu ke masjid, dan ketika di masjid sholat kamu sholat lagi, itu menjadi sunnah nafilah juga. Tetap dia sholat di awal waktu di masjid, kemudian ada jamaah di situ, maka kamu sholat lagi, nggak boleh mufarqah dari jamaah. Itu jadi sekarang kan anak kita dijauhkan apa dari masjid. Saya sering sampaikan itu kalau bapak masjid segala macam, yang anak tidak di rumah berpikir nggak enak nikmat di masjid, tapi dia berpikir nggak anaknya ngapain di rumah, anaknya ngapain di rumah. Dia katakan dia nikmat di masjid, hening, enak, nikmat, adem, macam. Itu awal kiamat. Kenapa? Emang setelah itu masih mau dikontraksi. Kenapa? Karena nggak ada regenerasinya. Anak-anak dijauhkan dari itulah yang sekarang itu model Yahudi macam itu, menjauhkan generasi dari mana? Dari masjid. Dijauhkan generasi dari masjid. Padahal pertama kali perguruan Yahudi jaminan yang pertama perguruan di dunia itu mana? Dari Al-Qarawi di masjid pinggir ada kayak itu, kayak apa? Kayak pesantren, kayak mes itu, kayak kamar. Itu dibangun dua putri seorang saudagar yang meninggal dunia, terus anaknya Morris Aka yang berniat untuk menguat, tapi masih dia pengen masih itu apa namanya sebagai pusat kegiatan, pusat pendidikan macam. Akhirnya masih dia kalau kita sendiri itu ada
kayak asrama gitu. Nah, itu jadi masjidnya malah masih plong gitu masjidnya. Nah itu menjadi pusat. Nah itu namanya Ibnu Rushd, Ibnu Sina, bahkan yang pengembara yang berakademisi itu Ibnu Battah juga dan simpel itu alumni itu dianya tertua perguruan tinggi tertua dengan tertua di dunia. Nah, di dunia masih belum bisa masih menjago tapi tertua di Eropa ya. Di Eropa ya, tapi kalau tertua di dunia atau masih di Eropa ya. Yang karena ada pertanyaan bagaimana dengan Azhar sebagainya. Lalu yang profesor ya tertua artinya. Nah, artinya pada awal dengan apa? Di masjid. Tidak di masjid. Di rumah jangan juga dibiarkan kosong melompong. Ada kegiatan spiritual, ada yang namanya baca Quran, ada yang namanya sholat sunnah di rumah. Maka sholat dan aku maka jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Nah kalau di kuburan setan yang ada di situ. Cara musyrik pertama kali mana? Nah bacakan surah Al-Baqarah. Nah baca surah Al-Baqarah itu bukan berarti hanya surah Al-Baqarah. Silakan sholat sunnah di rumah, ngaji lah di rumah. Maka anak akan adem. Jadi pulang ke rumah itu kan apalagi jalan mana atau jalan-jalan masih apa kalau nggak gitu anak bisa bawa ya kalau bahasa sekarang bahasa orang di ada ketempelan ya berarti badan itu panas gitu. Maka Rasulullah tidak boleh masuk langsung ke rumah itu. Salam itu paling pertama kali kepada kedua Rasulullah pertama kali lakukan itu masuk rumah apa? Bersiwak. Siwak itu diantaranya untuk menghindari segala hal ya, jadi hadis ini sederhana ya, jangan jadikan rumah sebagai kuburan hanya situ aja. Tapi apa sih penyu kuburan emang nguburin buktinya Rasulullah dikuburkan di mana? Di rumah kan? Rasulullah dikuburkan di kuburan. Tapi aktivitas di rumah seperti aktivitas di mana? Di kuburan. Nah, maka pertamanya bacakan apa? Surah Al-Baqarah. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata tidak masuk surga man la ya'manu jaruhu orang yang tetangganya tidak merasa aman bahwa ikoh akan kejahatan. Tidak masuk surga orang yang tetangganya ini yang tetangganya tidak merasa aman kejahatan dia. Itu orang yang itu apa? Masuk surga. Standarnya apa? Orang lain. Jadi Rasul katakan kalau tetangga kita nggak aman sama kita, gara kalau sederhananya begini, si Anu udah pulang ya, ada sih, udah pulang artinya suka yang aja sayang, patu di depannya. Nah itu udah, itu kalau udah begitu tanya, kalau semua itu tanya katanya, nggak masuk surga tuh orang kayak macam ini. Tetangga itu nggak merasa aman kalau ada dia. Bawa ikau itu kejahatan dia. Nggak rasa aman itu bukan hanya kejahatan dalam pengertian terimaan, tidak. Omongannya juga sama. Ya kalau ada dia habis rese. Atau bukan hanya tetangga ada pekerjaan tetangga rumah juga tetangga teman gitu kan. Tapi hati-hati, Kiplan datang. Suka main Mobile Legend. minjem lagi. Hati-hati kenapa? Ada sih Anda. Jadi apa orang nggak merasa aman ada keberadaan itu orang nggak merasa aman itu yang kayak macam itu tanda kutip Rasul mengancam dengan ancaman akhirat ambil surga tuh macam itu. Suku besarnya juga sama itu suku kecilnya kayak macam itu suku besarnya sama. Siapa yang jadi si Anu ya dia yang jadi rusak udah ya mungkin kerjaan siapa ya
meja, sebelah meja, tetangga, oke, tetangga rumah, tetangga profesi, tetangga sama. Tetangga kampung sama. Nah, kalau kampung itu begini, di kampung lain sama. Jadi, makanya cukup besarnya. Nah, kalau dia jadi ya udah. Tangga calon. Kacau. Nah, gitu. Berarti ada orang merasa tidak nyaman akan keberadaan dia. Nggak panas. Ya. Jadi keberadaan dia itu menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, bahwa itu tidak nyaman orang ada di. Berarti dianya kan maksudnya. Iya dianya. Jadi artinya standar itu penilaiannya orang lain gitu. Berarti dia bukan ahli. Ini siapa? Giring kopi. Nah, tetangga itu tidak mesti tetangga muslim, siapapun tetangga itu. Ini ingat ya, tetangga pun tetangga. Walaupun non muslim sekalipun, dia merasa sama. Tetangga itu nggak standarnya hanya tetangga muslim, siapapun tetangga itu. Jadi orang tidak merasa aman akan keberadaan dia. Jadi apa itu? Tidak itu. Mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Siapa orang beriman pada Allah hari akhir maka muliakan tetangga. Aku sama. Loh, kenapa tetangga? Karena tetangga itu standar yang paling dekat gitu. Tetangga itu yang paling dekat, yang paling tahu. Kalau orang kan nggak tahu kan, tetangga itu. Kalau tetangga sudah merasakan ketidaknyamanan, berarti dia betul-betul tahu. Jadi standar kalau kita standar kebaikan itu keluarga. Sembalik baik dan kamu orang paling baik pada keluarga dan aku orang paling baik pada keluarga Rasulullah. Dia apa? Istilah kebaikan mah keluarga. Keluarga menilai kita baik atau tidak itu keluarga. Nah kalau tetangga ini untuk yang tidak baik, ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau kebaikannya, kan kutip ya, kalau kebaikannya itu kan yang namanya orang ada aja. Ya, dan ada itu ya ada maunya lah kalau kita baik sama orang, tapi sama keluarga kan kewajiban kan. Tapi kalau orang lain kan ya kadang-kadang ada maunya. Apa maunya? Ya mau caleg misalnya. Baik-baiklah dia udah jadi ya sudah selesai. Hilang. Ada lagi. Ya kan, sampai sekarang itu enggak. Udah itu kenalan. Lu lagi belum jadi main ke rumah kalau bilang terus orang menjadi kok begini. Nah, itu ada. Arti standar kebaikan, nah standar keburukan ada dari apa? Dari pihak yang paling dekat juga. Nah, maka kata Rasul, Jibril itu Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga sampai aku kira tetangga itu akan menerima apa? Warisan. Jadi malaikat Jibril selalu apa? Wasiat kepada Rasulullah untuk baik-baikkan kamu kepada tetangga. Padahal riwayatnya tetangga Rasulullah itu nggak semuanya muslim, ada Yahudi juga. Makanya Rasul menggadaikan baju apa? Baju perang itu kepada orang Yahudi. Baik Rasul orang Yahudi. Orang Yahudi juga baik. Jahat babat. Nyaman lah, nggak ada masalah apa. Nyaman lah. Kalau kita kayak sekarang misalnya kita puasa dia nggak puasa kita terserah nggak puasa aja kita nggak terasa terganggu. Puasa itu udah tingkat yang udah teruji di level takwa yang tinggi puasa itu. Allah. Orang puasa itu levelnya udah bukan level toleransi, udah level keimanan. Mau saya katakan kalau ada apa ayatnya kalau juga puasa apa ayat? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa karena kutiba alaihim min qablikum sebagaimana diwajibkan sebelumnya. Diwajibkan atau misalnya dituliskan. Misalnya ada statement di kantor orang kantoran. Nih kantoran nih. Oh iya lagi. Bukan. Orang proyekan lah. Kok disuruh bongkar nih apa bongkar apa? Fondasi. Fondasi. Apa Upin keramik suruh bongkar. Kira-kira respon pertama kali apa? Ini Upin disuruh bongkar. Respon pertama kali siapa? Apa? Kalau menerima instruksi macam itu. Panggil mandor atau Kenapa harus dibongkar? Orang kantoran. Hah? Kalau ada yang nyuruh sih. yang dia nyuri ya?
Anto ini Ubin bongkar. Siapa yang Toh nyuruh? disuruh bongkar Ubin pertama kali apa? Siapa yang nyuruh? Kan siapa yang nyuruh? Karena statement perintahnya disuruh, itu kan pasif. Siapa? Subjek penyuruhnya kan? Pasti ada pertanyaan kan? Nah ketika kutiba diwajib atas kamu, itu kan pertanyaan pertama kali apa? Siapa yang wajibin? Jadi dari perintah sudah ketahuan dia taat atau enggak sama perintah, itu berarti sudah tingkat level keimanan, ketakwaan yang paling tinggi sama Tuhan, nggak bertanya lagi dia. Kerjain saja. Padahal perintahnya diperintah, yang minta siapa? Oh. Nah kan, itu kan kata-katanya pasif kan. Kutiba itu kan majul. Arti majul itu fa'ilnya nggak diketahui. Nah kita pelaksananya, diperintahkan puasa, orang-orang dulu diperintahkan. Kalau gue sih terserah orang dulu mah. Tahu gue. Udah gitu diperintah lagi. Yang perintah siapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Nggak ada pertanyaan itu, langsung kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Kenapa? Di akhirnya alakum tatakun. Itu berarti dari perintah saja sudah ketahuan berapa tingginya level orang bertakwa sama orang berpuasa, level tinggi. Dari perintah sudah nggak jelas ditanya, yang nggak jelas dalam pengertian dia majul. Kayak akimus sholat wa itu sebetulnya. Hai kerjakan, itu dijelaskan perintahnya. Tapi ini mah enggak. Maka tadi kalau dulu siapa yang perintah, main bongkar aja. Kan itu kan pertanyaannya siapa dulu yang merintahnya? Dia nggak langsung kerjain, pas dibongkar. Terus nggak boleh bongkar, siapa yang nyuruh? Itu kata dia disuruh bongkar. Lu nanya yang nyuruh siapa? Enggak, main bongkar aja. Salah kan? Nah, ketika siapa dulu yang nyuruh? Si Anu. Lah, si Anu apa lama kita sama? Kenapa dia nyuruh gua gitu? Nah, kecuali kalau bos di bos. Nah, itu mungkin kita klarifikasi, bener nggak nih? Bener nggak kita suruh gitu kan? Kita klarifikasi dulu. Nah, ini ketika kita orang beriman, ada kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dulu yang merintahin siapa? Kata wahai orang beriman, diperintahkan kamu. Kalau wahai orang Allah perintahkan gitu misalnya, langsung ketahuan Allah yang merintahkan. Atau yang beriman, berpuasalah kamu. Atau yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini enggak, diperintahkan bagi kamu, diwajibkan bagi kamu. Sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan. Terserah dulu mah ya, sekarang kan main lagi. Dari kalimat itu sudah bagaimana ketaatan kita. Ketaatan orang berpuasa itu sangat tinggi. Kita itu udah nggak pakai bertanya lagi. Kalimat majul masih tidak kerjakan saja. Maka dia levelnya nggak pengaruh. Orang makan minum di hadapan kita bodoh amat. Bahkan orang ngajakin ribut pun nyatakan inni shaim. Orang ngajakin ribut. Idza syatamaka au qatalaka faqul inni shaim. Kalau ada orang yang apa? Ngajakin ribut, katanya saya sedang puasa. Kalau mau ribut terus semakin gitu enggak. Suami boleh itu enggak. Jadi itu udah nggak ngaruh batal puasa, enggak ngaruh batal puasa. Nah, itu udah level itu level tinggi. Dia orang puasa itu levelnya udah tinggi untuk ketakwaan itu. Dia udah nggak ngaruh dengan ucapan, yang ngaruh dengan perbuatan sampai. Jadi artinya apa? Orang berpuasa itu orang yang sangat toleransi, sangat tinggi pada orang lain. Nggak ngaruh lu mau makan apa ke hadapan gua gitu kan, karena gua puasa gua selesai. Mau orang jangankan nama sesama apa orang kafir sekalipun, bukan orang non muslim, bukan kemarin orang muslim non muslim, orang muslim sekalipun dia makan depan kita yang jadi segala macam nggak mau biasa. Apalagi musim duran jangan duran wah enggak kan duran uang ngabrak itu terserah nggak ngaruh, udah tinggi dari orang yang berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasa itu yang ditahan itu dalam kehidupan manusia ada 3, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier atau leg. Yang tidak boleh dilakukan pada bulan puasa itu primer, pokok. Makan, minum dan seks itu primer ya. Primer, waduh. Musiang. Baru di pulang kampung udah pusing. Udah pulang kampung. Udah. Berapa ini? Sudah dimasin aja dia. Pokoknya kontrak mulus aja. Jadi primus nih ngomong gini. Makanya dibilang primer itu, San.
Iya, waktu itu masih dari dia. Kalau muka udah dimasih lah. Isinya botrek nih kalau botrek. Udah bawa buat itikaf doang. Udah pulang udah. Udah tadi sore tadi. Buat itu mah. Sore udah nyampe ya. Dia ntar ngajakin nginep antum lu tau. Yang kerok kamu tadi. Culik-culikin ntar. Kayak jangan temenin. Ini dia temenin. Itu kan yang primer. Ketika butuh, kalau kebutuhan tekstil atau jangan sampai atau tekstil, sekunder saja ditahan itu bisa oke lah gitu kan. Tapi kalau primer ditahan itu kan bisa demo. Mau demo lagi. Bisa lihat. Kalau udah urusan perut, aku nggak pikir apa urusan perut. Dan sekarang urusan perut kita hidup ditahan oleh Allah. Lu jangan makan dari sejak terbitnya fajar sampai tengah hari jangan makan. Itu kan kebutuhan primer. Itu nggak bisa. Itu bukannya nggak bisa ditahan. Itu emang sudah kalau bisa udah naluriah ke manusia pasti makan. Tapi kita bisa berani melakukan itu kenapa? Itu tingkat keimanan yang tingkat ketakwaan yang tinggi. Gak ada permasalahan dengan sekunder atau primer. Sekunder perintah, ketika diperintah nggak boleh makan, nggak boleh minum, sudah kerjain aja. Seksual sudah kerjain aja. Ini masih mending kita alhamdulillah. Kalau dulu kan tidak. Dimulainya puasa itu ketika bangun tidur dia. Bangun tidur mulai puasa. Maka kan itu pertama kali kan ada bukan protes maaf. Yang hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr itu kan. Itu jadi pertama kali atas bangun tidur nih. Kalau Umar Khattab ada seorang sahabat, dia kan bekerja siang itu. Tapi bukanya sama dibuka. Tapi mulai puasanya nanti pas setelah bangun tidur. Jadi dia pulang menjelang puasa, menjelang buka, hanya istrinya. Kita buat pakai apa? Dia nggak punya apa-apa. Dia sudah maksud kita keluarlah nyari makan. Udah, karena dia habis pulang kerja capek dia tidur. Pas istrinya balik ke rumah setelah udah masuk maghrib, lewat maghrib, bawa makanan, istrinya langsung kaget, suaminya tidur. Pas dibangunin, pas bangun itu apa? Puasa lagi, jadi hanya dia puasa 2 hari 2 malam. Waduh. Puasa lagi. Aduh kalau Rasulullah nggak kuat kalau begitu. Itu awalnya itu. Sebabun. Iya, ayat turun hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Tadinya nggak ada pajak minal aswad. Hatta yatabayyana khaytul aswad ayatul abyad minal khaytil aswad sampai situ, nggak ada minal fajrnya. Akhirnya ada sahabat yang ini bahasa kita ini mulai puasanya udah terang banget. Karena kalau mau melihat ini udah mulai puasa atau belum, di bawah bantal dia taruh benang hitam sama benang putih. Ya kan buat beda lampu gitu. Kalau belum kelihatan perbedaan putih sama hitam, berarti apa sih? Malam. Ya akhirnya sampai terang banget baru kelihatan baru mulai puasa. Kata Nabi, bagaimana ini diikat sama di jari dia gitu kan? Kata betul. Oh, kalau begitu bantal kamu itu seluas bumi. Ini apa maksudnya? Yang dimaksud khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr itu artinya apa? Siang dan malam. Jadi yang namanya khaytul abyad, benang putih itu namanya siang. Khaytul aswad, benang hitam itu artinya. Jadi kalau udah ada jelas pembeda malam sama siang, maka mulai ada puasa gitu. Lah dia nganggapnya betul-betul arti harfiah benang gitu. Jadi benang begini. Kata Nabi, kalau gitu bantal kamu tuh seluas bumi gitu. Tekstual ya. Iya, enggaknya itu makanya mesti ngaji tuh kalau gitu. Tekstual. Kalau nggak ngaji begitu. Ngaji itu. Awalnya gitu kita bayangkan. Nah ya sekarang tidak. Ya dulu yang namanya hubungan seksual siang ataupun malam nggak boleh. Siang ataupun malam nggak boleh. Waduh. Waduh. Malam mah bisa beku saja. Jadi agar. Kering bisa ngericep. Itu nggak boleh juga. Akhirnya apa? Akhirnya turun ayatnya apa? Yang boleh di malam hari. Tapi nggak boleh ketika kamu etikaf. Etika mas sekalian ini. Itu kita awalnya tuh macam itu. Jadi prosesnya akhirnya sekarang yang dibawa sekarang ini. Artinya kebutuhan primer yang tidak mungkin bisa ditahan.
Tapi ketika itu perintah, nggak ada primer, nggak ada sekunder, taat saja. Itu lebih orang yang beriman itu punya ketakwaan yang sangat ikut kita. Dan tidak ada menjadi ciri orang puasa itu karena dia lapar, bibirnya pada pecah-pecah, lemas sendiri orang puasa, belum tentu. Dicacingan saham-saham itu juga kayak gitu. Atau yang sugar, bahkan sugar kalau siang tuh bukan berarti nggak puasa kalau buktinya sore-sore udah dorong-dorong gerobak ya. Yang baik. Yang baik. Ada geran Iqbal bukan sih. Gampangnya dapatnya pakai pakaian gitu, pakaian sekarang kan beda. Kalau ini kita kenal kan. Pakaian gitu kita nggak kenal. Kepet orang lain. Iqbal benar Iqbal. Pokoknya ya namanya dorong anak yang mama yang jangan salah. Jadi itu tingkat keimanan ya Pak. Jadi artinya puasa kita juga itu memberikan rasa amanah pada diri kita. Orang kita nggak orang lain kita puasa itu nggak merasa. Kecuali ibadah-ibadah lain mungkin ada orang yang terkena kutip kayak dipermasalahkan tentang azan segala macam. Orang puasa nggak ada yang masalah. Kayak gini, bulan Ramadan bulan yang penuh pertanyaan semuanya. Kita apa disuruh orang? Orang puasa itu ismail farhatun indah ikhbar wa farhatun indah ikhbar. Kebahagiaan bagi orang puasa juga ketika berbuka sampai ketika pada berbuka. Nah, tidak. Berkahnya di mana? Karena itu tadi gitu. Kita apa sih? Baru tahun buka puasa sama-sama non muslim. Ini bagi orang beriman ini ujian, berkat bagi kalian. Yang beriman ujian, uji betul. Kebahagiaan kita ketika buka puasa, ketika bertemu Tuhan cuma itu aja. Ketika siang hari sengsara kita, karena kutip ya, apa nih? Berkahnya di mana? Stasiun TV apa lagi? Produk-produk, punya produk kita. Nandur deh. Mereka semua apa coba yang sekarang lagi tren? Mulai dari iklan sirup, iklan Mantenggu. Yang kaya kan mereka. Berkahnya mereka ya. Kita ujian milik kita nggak ada hubungan dengan itu semua. Itu hubungannya liqa'u rabbi dan perintah takun udah. Itulah Islam. Orang Islam melakukan ibadahnya, orang lain yang sukses yang berkah. Iya, kalau kata Babe kemana Pak? Kita yang korban, yang kaya siapa? Juragan sapi bukan orang Islam banyak orang apa? Oh, ya impor dari Australia. Dia kan impor dari Australia kan kaya mereka. Kita lebih orang Muslim yang beribadah keberkahan itu bukan hanya untuk orang bagi mereka. Kita hanya menjalankan perintah. Itu dah kalau Islam itu berapa yang namanya rahmat dan amin itu dia. Kita jangan perintah semua coba Idul Fitri. Semua merasakan kenikmatan sampai yang non muslim pun pakai jilbab. Bawa acara gitu. Coba deh. Permakas segala macam kan itu kan yang susah siapa kan orang muslim bisa ngapain? Belanja, keluarkan uang belanja terus habis THR sebanyak apapun habis semua belanja jor-joran aja bisa yang kaya berikan THR balik lagi kita kesini juga berikan mereka sebanyak-banyak kembalinya ya mereka juga dia mereka yang beli kita beli produk mereka beriman kalau didukung bareng berkelanjut mereka orang mana yang ngantri beli minuman air mineral yang apapun sampai alhasil yang namanya baju fashion itu baju koko segala macam produk mereka itu sukses juga mereka televisi 24 jam orang juga sebelum 24 jam tapi 24 jam ratingnya sekarang kan berbeda kenapa? Jam 3 dia udah punya TV dan saus nonton TV TV dua nyala karena bocah nggak mau makan kalau TV nyala dua nyala TV nyala baru ada TV yang paling apa ya TV itu juga apa
tulis kita pernah berlomba-lomba pada momen ini acara apa yang itu kan biar ratingnya naik. Kabar justru umat Islam sendiri malah turun keberkahannya. Kenapa? Pengajian ditutupin. Nggak ngaji itu lebih awal. Bagus musim kita. Alhamdulillah. Kalau ngantuk-ngantuk juga ya. Kalau masuk cuk. Biasa itu mah. Biasa. Bukan Ramadan dong. Bukan Ramadan doang. Nggak ngaruh Ramadan. Ngopi bukannya. Terus kopi. Ada kopi dulu ya. Tapi kan cangkirnya masih ada. Oh, kok nih mana sih ini? Lapak. Alat masih ada alat. Ada kopinya aja. Kok kopi itu dianggap minuman para sufi. Ya, awalnya, kenapa? Karena kan tujuan mereka itu mau kuat mereka untuk apa? Untuk gadang, Istiqomah. awalnya tuh para sufi. Yang awalnya itu kaki pengelola kambing awalnya. Kita kambing itu minum apa? Makan kopi itu pada ini. Nggak tahunya kasihan akhirnya mereka minum kopi. Awalnya itu katanya awalnya besok. Tapi jelas itu usaha mereka untuk apa? Untuk kuat beribadah gitu, untuk kuat beribadah sampai macam itu. Maka dulu almarhum Maulana biasa masa biasa itu nggak haramin rokok walaupun yang karena bagi dia dengan sebab merokok itu dia kuat. Jadi kalau dari dia kan beliau tuh pulang misalnya awal sebelum subuh udah keluar, karena pulang itu udah jam 10 malam. Jadi itu masih ada masalah-masalah umatnya pertanyaan segala macam udah harus merojak dulu. Merokok itu udah kuat. Banyak kata dia orang mengatakan rokok itu haram segala macam, dia nggak kenapa itu membantu. Dia nggak haram rokok ini rokok 55 sih belum pernah dia tuh beli jadi mana 555. Oh 555. Oh, iya. Set itu, waduh. Tapi stoknya di lemari penuh. Jadi tahu penuh karena pas dia habis dia ngambil pas buka truk Banyak. satu ini iya kali muridnya mah ngasih satu apa Slop. satu ginian atau berapa satu bungkus kalau ngasih satu gini muridnya yang ngasih takut tahu tuh belinya di mana katanya ada kalau di mana itu ada rumah kan rokok gentong emang tuh gentong mudah-mudahan Gentong masih ada. Itu 555. oh 555 Anja ada. Anda. Lu nanya kok ya. Jawa ya Anja semua rokok dia udah pernah nih. Rokok putih dia seperti Marlboro dia. Iya gitu. Adat gitu ya. Adat ya, adat dulu. nggak ngerti Lucky Strike. ya 55 itu Iya, Lucky Strike. 55 gitu itu ya rokoknya apa Mahal. Wah, standar kayak adat. Adat yang keras. Yang Kayak bentul gitu. pedas. begini Ya kali iya. enggak Adat ya. ketek gitu dia rokok putih gitu rokok Putih, filter ya filter. Kayak rasanya hampir sama kayak adat ya, selevel kayak adat. Kalau Marlboro kan mungkin lebih mahal. Bentul. ya Aneh gitu. Berasa ke hidung soalnya. Berarti itu iya benar. Makanya dia pedas. iya mereka berusaha itu untuk ibadah itu sampai kayak macam itu untuk beribadah jadi iya bahasa kita tapi nggak haram itu kan iya jadi ketika mereka maju memproyek kita justru malah menarik diri dengan mengurangi aktivitas ibadah segala akhirnya walaupun kata almarhum Maulana ya simat apa mengandung supaya aku itu hadis palsu nah musuh ini ibadah tidurnya orang puasa itu ibadahnya tidur dulu kan ibadah Cak. Lebaran. dicak lagi apa ngaji tidur nah itu dua ibadah tuh ngaji juga tidur juga Mantap tuh. kan ya ngaji ibadah ngajinya udah ibadah terus tidur ibadah jadi dua kali ibadah tuh udah ngaji juga tidur juga dua kali ibadah tuh jadi kalau kita kembali ke hadis di sini berarti bahwa apa kita itu kalau bahasa sekarang soleh itu tidak bisa hanya soleh secara pribadi tapi secara sosial Dakwah. dia sosial bukan secara pribadi orang lain yang menilai wah kita
tidak sempurna iman seseorang bila tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Berarti dia bisa mati. Nah, kalau macam ini kadang-kadang kan hanya berpikir sempit itu saja rumah tetangga. Kalau tidak, hadis itu bisa ditempatkan sebagai level sama halnya juga kalau memang dia suatu wilayah, dia tetangga wilayah, kampung kan? Itu kampung, dia kampungnya sukses, kampung sebelah kelaparan, dia sukses sendiri, nah itu nggak bisa tuh. Kampung ini misalnya apa ya kita makmur lah, tapi yang sebelahnya masih Ada. nah maka salah, perusahaan ini maju, tetangganya kolap, nah dia enak-enak kan nggak bisa, berarti ada sesuatu yang nggak benar. Kalau skop sederhana kan tetangga ya rumah gitu kecilnya, ya sama. Tetangga kantor, rekanan kantor sama. Kenapa? Apa hubungannya tetangga? Karena dia satu yang berdekatan. Berarti ada apa? Ada interaksi yang berarti harus dia tahu. Nah kalau interaksi tidak hanya level pada tetangga rumah, tapi juga tetangga kantor, rekan itu dia berinteraksi kan. Nah kalau dia sukses dalam melakukan tugas, tapi teman tetangganya ini nggak sukses, berarti ada sesuatu pada dia nggak peduli dia. Apalagi, nah uzubillah sampai menjatuhkan orang lain. Jadi bisa dibawa pada level ini level kecil, level besarnya ya tetangga kamu sampai juga tetangga negara. Tetangga tetangga itu bahasanya kan. Tetangga. Jadi kalau kita tetangga rumah ya tetangga negara nih kita negara tetangga kita sukses. Tetangga negara tetangga kita, nah berarti nggak peduli. Nah bisa. Karena kesuksesan suatu wilayah itu juga ada apa? Lingkungannya, contoh sederhana. Makanya Jakarta nggak bisa aman kalau penopangnya Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Itu harus kuat juga. Di sini habis. Makanya nggak diperhatikan, nggak dalam nggak pinggir itu. Nah itu kalau kita belajar pada level Ramadan sama juga. Tetangga bulan kebawa keberkahan Ramadan kan? Ramadan sebulannya bulan apa? Sya'ban. Rasulullah banyak puasa bulan Sya'ban. Setelahnya Syawal, ada 6 hari buat itu kan keberkahan dari apa? Dari bulan yang tengah-tengah yang satu itu ya sebelumnya kesudahnya itu juga berimbas pada keberkahan itu. Tetangga bulan itu. Jadi Ramadan utuh nggak sendirian. Dia keberkahan juga mengimbas pada bulan-bulan yang lain. Orang beriman apalagi tadi, orang beriman apalagi. Dia melakukan ibadah, orang lain merasa nyaman, tentram. Jadi ibadah orang beriman nggak menyebabkan orang lain merasa ini yang salah. Kalau ibadah kita menyebabkan orang lain merasa terganggu, ini salah, ada yang salah berarti. Kadang-kadang ya setuju atau nggak setuju, tapi dua kalanya belum enak juga. Ya padahal sih kalau dibuka itu jalan nggak masalah, dan juga nggak ganggu ibadah kita ya. Mau ibadah untuk jalan, kalau itu jalan. Kalau saya sih nggak usah itu. Kadang-kadang soal gue lagi jalan itu juga nggak digunakan untuk apa? Untuk area ibadah nggak gitu, cuman merasa Ganggu aja kalau motor lewat segala macam. Kenapa? Karena juga nggak semuanya motornya yang knalpotnya itu nggak semuanya itu. Kalau ada dia kebutuhan atau dia mau ke rumah sakit, kita nggak tahu. Menurut saya sih bersama kita nggak arogan dengan ibadah kita macam itu. Apa yang menuntut atau dia ada kebutuhan? Karena itu jalan apa? Jalan umum, lintasnya. Apalagi kalau tidak ada alternatif jalan yang lain. pusing. Jobong. Ya pada jalan kecuali kalau memang jalan itu sampai membudak yang maka jalan itu sampai terpakai, kan ada kan jalan nggak terpakai itu tanda kutip kurang gitu. Artinya apa? Kalau bahasa kan ada arogansi kita dalam
sedang beribadah. Akhirnya ada orang yang tidak nyaman dengan kita beribadah, itu nggak benar juga. Ada orang yang tidak nyaman dengan ibadah kita. Kalau berdua ada di itu ada gitu. Nah, jangan nggak apa, dia bisa lewat. Kalau nggak salah motornya dengan apa? Dengan suara itu surat ada. Kadang-kadang itu apa? Ya sama sih mempertahankan arwahnya masing-masing. Motor-motor gua gitu kan ya. Gua yang beli suara kuping gua ya. Lu hidup sendiri ya, kuping lu doang. Terus yang kata yang sholat, gua juga bisa sholat. Ya enggak gitu. Nah itu artinya apa? Arogansi kita sebagai orang yang beriman merasa kita mempunyai kepentingan sendiri. Dalam Islam itu tadi yang namanya tetangga itu siapapun tetangga kita itu kita harus hormat, maka palyukrim muliakan itu bukan bawa makna ya, muliakan itu berarti merasa tetangga kita itu apa ya dia hormat sebagai seorang tetangga, dimuliakan itu apa yang dianggap mulia itu dihormati, apa yang dianggap pada saat itu. Kalau memang hanya sekedar membawa sesuatu dianggap mulia nggak apa-apa. Kalau memang tegur sapa itu memiliki kehormatan, ya nggak apa-apa. Tidak artinya apa? Kita lakukan selama tidak menyalahi atau tidak ya sampai tidak mengganggu akidah kita. Tadi Rasulullah juga bermuamalah dengan orang yang unik sampai Rasulullah belum apa? Dan saya tebus belum lunas digadaikan yang baju rompi baju besi itu digadaikan oleh orang. Juga mungkin bukan orang di jauh, juga mungkin orang yang di dekat. Kalau orang yang di jauh, semua kelihatan bawa beras kayak gitu. Artinya begitulah akhlak Rasul baik ini. Ini kadang-kadang kitanya baik, yang sononya enggak itu pengen yang haknya begitu. Baik, sononya nggak biasa begitu ya. Kita baik, sononya yang agak ngenimpalin dari ajar yang benar. Kayak kalau ngajar tuh ada itu kamu ibu diajari benar kan ibu bapaknya nggak benar repot juga masih barang-barang sama apa suaminya sekarang itu apa dirinya diajarin benar pas dipraktekin lakinya ngamuk-ngamuk mulu mau ngaji kenapa ya bapak suaminya nggak ngaji ini yang ngaji pinteran dirinya yang ngaji dia tahu aturannya haknya kewajiban segala macam bapaknya nggak ngerti ngaji sesat kata kita ngajarin sesat malah sesat orang sesat. Ya, jadi enggak apa, jadi kita di sini ada yang soal sosial, soal kesolihan dalam ini bukan hanya kesolihan secara pribadi, kesolihan itu juga kesolihan pada manusia itu, apalagi standar soleh itu bukan nanti jadi saksi itu buat diri kita sendiri, bahkan apa masyarakat yang bisa. Oleh karena itu hadis yang tadi yang pertama, hadis yang kedua ini bahwa ada konsekuensi dari ada hujan tidak masuk surga. Jadi di konsekuensi mana? Akhirat. Tidak bersyukur orang yang tetangganya nggak merasa aman dengan kejahatan mulut, kejahatan apapun keberadaan dia, tetangga kita nggak nyaman kalau ada dia nggak nyaman. Apakah itu nanti kalau ada dia udah berisik dan nyetel radio nyetel apa? Itu sama tuh. Itu kan sama. Ada sih untuk kampungan mat orang-orang. Kalau emang mau segede-gede terserah pakai aja ini yang gitu kan ya. Segede-gedenya Allahu Akbar. Di lampu. HP. Ada yang lampu. Mantap banget. Mati. Sampai gua langsung tek. Semuanya tuh kayak dari tengah nih, kayak pusat itu. Ini mah mati semua. Mati begitu sampai bok. Iya sampai kedengeran. Nggak ada yang nurunin ini mah biasanya. Kalau ini ada yang nurunin. Bukan kayaknya. Ada gangguan. Ada gangguan itu. Soalnya 3 pas ini. 3 pas. 3 pas mati semua. Nggak Harus boleh biasanya kan separoh gitu ya. ada 3 tuh salah satu ada yang nyala. Iya Nggak separoh. boleh sekarang. Ini kayaknya turun semua nih. 3 pas mungkin gelap semua kan langsung. OT nyala tuh OT. Ini nih benang hitam sama putih nggak kelihatan. Iya bener nggak kelihatan sob. Sepuasa lagi. OT nyala tuh. Itu yang punya. Iya. Apartemen gitu jauh sendiri dia. Sendiri ya. Nggak gabung ke Rakyat. gardu sendiri dia mah. AMR.
Iya langsung bek gitu. Sampai ke rumah. Biasanya ada terang, ada ini gitu ada. Sini anak kecil. Iya ada terang ada. Kalau nggak ada yang mau nyambung jaringan gede kan, Untuk matiin dulu semua. Bek. nyala lagi ya. Mudah-mudahan. Ya, kalau udah gelap gini atau udah bilang menang putih nang ini kelihatan. Karena sih berapa putih gorengan kelihatan gorengan. Ada no belakang ada kelihatan. Itu namanya itu Ada itu ya. Ya. daun hijau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya alim ya suwaka wa rasil as-sarat lagi miftah babil yasar sayyidina muhtar wa la tahar wa asbaqir ada dan qali amma man lam tana ulimna wa warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal a'udzu billahi min masuk ilman nafi'a wa zakiya min qawla qalbun munawwar lisan la yaquluna jamila rizqan kasin wa sin ala kaiman barakat bi uladi salihan fatihan hadiban hadiban aliman taufiqan wa rahman rahim wa haqqa haqqan nasban al-ba'ila batila wa sunnah hayya marhuma wa tabarrukana min ba'd rasul masbiqu Muhammad rasulullah wa stannasu rasulullah wa tawaffana bi rasulullah wa surna fi zaman wa mu'min suka hubbaka hubba ma hibbuka hubba ma yuqarribuna hubbaka habba ila billah la taqabbal minna innaka antas rabbana atina benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam seperti yang masih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.